Om Swastiastu, selamat bertemu kembali dengan saya Ardan Umbukian dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Adik pelajar, dimanapun kalian berada, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang teks biografi. Nah, apa itu teks biografi? Mari kita simak bersama-sama. Nah, adik pelajar, mari kita cermati apa itu teks biografi dari sisi definisi. Nah, pada intinya, teks biografi itu adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Teks biografi seperti hanya teks-teks yang lain juga memiliki struktur teks. Yang pertama, orientasi, peristiwa, dan reorientasi. Lebih jelasnya, mari kita perhatikan pengertian satu persatu. Orientasi merupakan bagian di mana menjelaskan tentang tokoh yang akan ditulis dalam biografi. Sedangkan peristiwa dan masalah merupakan bagian yang menceritakan tentang kehidupan tokoh dalam biografi yang bisa dibanggakan atau diteladani. Sedangkan pada bagian reorientasi merupakan bagian penutup dari biografi yang berisi tentang pandangan penulis terhadap tokoh yang ditulis dalam biografi. Nah, sampai di sini ya, semoga kalian bisa paham ya. Itu di awal. Kemudian kita lanjut dari sisi kaidah kebahasaan dalam teks biografi. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menulis teks biografi terkait dengan kaidah-kaidah kebahasaan. Berikut penjelasannya. Untuk lebih jelas, mari kita perhatikan teks biografi berikut ini. I Gusti Ngurah Rai adalah pahlawan nasional Indonesia yang lahir tanggal 30 Januari 1917 atau 102 tahun silam. Sejarah mencatat, keberanian I Gusti Ngurah Rai memimpin Puputan Margarana atau perang habis-habisan demi menjaga harkat dan martabat rakyat Bali. Puputan Margarana terjadi di Desa Marga, Tabanan pada tanggal 20 November 1946. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi nama I Gusti Ngurah Rai dengan gelar pahlawan nasional pada tanggal 9 Agustus tahun 1975. Namanya juga diabadikan sebagai nama bandara internasional di Bali. I Gusti Ngurah Rai menempuh pendidikan calon perwira kemiliteran milik pemerintah kolonial Hindia Belanda di Gianyar, Bali sejak tanggal 1 Desember tahun 1936.
I Gusti Ngurah Rai termasuk Korps Prayoda yang memang diisi oleh para pemuda dari kalangan bangsawan lokal. Pada tahun 1940, I Gusti Ngurah Rai lulus sebagai perwira dengan pangkat Letnan II. Selanjutnya, I Gusti Ngurah Rai melanjutkan pendidikan militer di Corps of Leading for Reserve Officers atau CORO di Magelang. Kemudian berlanjut ke Akademi Pendidikan Arteri di Malang. Tahun 1942, pada masa pendudukan Jepang, I Gusti Ngurah Rai bekerja sebagai pegawai Mitsui Husan Kasya, perusahaan yang bergerak di bidang pembelian padi rakyat. Ia tidak bergabung dengan laskar kemiliteran bentukan Jepang, namun menghimpun pemuda-pemuda Bali dalam gerakan anti-fasis atau GAF. Pada tahun 1945, setelah Indonesia merdeka, I Gusti Ngurah Rai bergabung dengan Angkatan Perang Republik Indonesia dan ditunjuk sebagai Komandan Resimen Tentara Keamanan Rakyat atau TKR untuk wilayah Sunda Kecil yang meliputi Bali dan Nusa Tenggara. I Gusti Ngurah Rai memimpin pasukan bernama Ciung Wanara. Belanda datang ke Bali dan mendaratkan pasukannya di Bali pada awal Maret 1946. Saat itu, I Gusti Ngurah Rai sedang pergi ke Yogyakarta untuk berkonsultasi ke markas besar TKR. Ketiadaan I Gusti Ngurah Rai membuat pasukan Ciung Wanara pimpinannya tercerai-berai. Pulang ke Bali, I Gusti Ngurah Rai mengumpulkan pasukannya dan bersiap mengusir penjajah. Ajakan kerjasama dari Belanda ditolaknya mentah-mentah. Hingga akhirnya Belanda melancarkan serangan besar pada tanggal 20 November tahun 1946. Inilah yang kemudian terkenal dengan Puputan Margarana. I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya gugur sebagai kusuma bangsa. Tahun 1975, Presiden Soeharto atas nama pemerintah Republik Indonesia menganugerahi I Gusti Ngurah Rai dengan gelar pahlawan nasional pada tanggal 9 Agustus tahun 1975, juga memberinya kenaikan pangkat sebagai Brigadir Jenderal atau Anumerta. Baiklah dari pelajar, dengan memperhatikan tayangan tadi, tentunya kalian bisa memperkaya diri dengan membaca biografi, baik biografi tokoh pahlawan maupun tokoh-tokoh pada zaman sekarang yang terkait dengan budaya, terkait dengan seni, dan lain-lain. Dan untuk selanjutnya, sebagai tugas, silakan kalian menulis biografi seseorang yang menurut kalian layak untuk diteladani. Selamat berkarya.